Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi matematika. Nah, kalau biasanya di hari Senin kalian belajar TIK, maka hari ini kalian akan belajar matematika. Mengapa matematika? Karena materi yang masih cukup banyak itu adalah matematika. Jadi Bu Novi akan mengajak kalian untuk belajar matematika meskipun pelan-pelan, tapi Bu Novi tambah jamnya dengan jam TIK. Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Bu Novi tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi Bu Novi akan memberi beberapa contoh. Jadi nanti silahkan kalian disimak. Tetapi sebelum itu, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali tugas yang sudah kalian kerjakan di hari Kamis tanggal 12 November 2020 kemarin. Sekarang, silahkan kalian ambil buku tulis kalian yang kalian pakai untuk mengerjakan tugas di hari Kamis kemarin. Kalian buka, kemudian kalian lihat cara kerja kalian sambil kalian simak video penjelasan dari Bu Novi ini. Agar kalian tahu langkah mana yang sudah benar, langkah mana yang masih belum benar. Nantinya harapannya Bu Novi, jika ke depan kalian mengerjakan soal yang sejenis, kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik, mari kita mulai. Nomor K. 1/1/2 dibagi 1/2 dikali 4. Nah, kalau seperti ini, ada satu pecahan yang masih bentuknya campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi pecahan biasa caranya 1 bilangan bulat dikalikan dengan penyebut atau 1 kali 2 ditambah pembilang. 1 kali 2 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Per penyebutnya tetap 2. Operasi hitungnya masih bagi karena kita baru mengubah. Bagi 1/2 kali 4 itu sama dengan 4/1. Kalian tulis 4 atau kalian tulis 4/1 sama saja. 3/2 tetap. Operasi hitung bagi jadi kali. Konsekuensinya pecahan setelahnya atau 1/2 dibalik kali, ini operasi hitungnya tetap, maka 4/1 juga tetap tidak berubah. Ini dibagi 2, 1, dibagi 2, 1. Penyebutnya sudah 1 semua, maka tinggal kita kalikan pembilangnya. 3 kali 1, 3 kali 4, 12. Per penyebutnya 1 semua dikalikan, maka hasilnya tetap 1. Atau langsung kalian tulis 12 juga boleh. Selesai. Semoga bisa dipahami. Lanjut, M. 2/5 dikali 2/9 dibagi 1/2. Sama seperti tadi, karena masih ada bentuk pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12. 12 per 5 kali 2/9 dibagi 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. 3/2 sama dengan 12/5 tetap. Operasi hitung kali tetap, maka pecahan berikutnya tetap. Operasi hitung bagi jadi kali, maka pecahan berikutnya kita balik. Nah, yang bisa disederhanakan adalah 12 dan 3. Masing-masing dibagi 3.
12 dibagi 3, 4. 3 dibagi 3, 1. Sudah tidak ada lagi ya anak-anak, maka kita kalikan. 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Per 5 kali 9, 45 kali 1 tetap 45. Selesai. Cukup mudah kan anak-anak? Semoga kalian bisa memahami. N. 7 dikurangi 3 1 per 2 dibagi 3 per 8 dikali 3 per 5. 7 tetap 7 karena ini operasi hitungnya pengurangan bukan perkalian atau pembagian. Dikurangi, ini Bu Novi ubah jadi pecahan biasa. 3 kali penyebut atau kali 2, 6. Ditambah pembilangnya 1 sehingga hasilnya 7 per 2. Tetap dulu operasi hitungnya bagi 3 per 8 kali 3 per 5 sama dengan 7 tetap dikurangi 7 per 2. Operasi bagi jadi kali, maka 3 per 8 menjadi 8 per 3 kali 3 per 5. Nah, ini ada 3, penyebutnya juga ada 3. Masing-masing habis dibagi 3, maka Bu Novi bagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 2 dan 8 juga bisa disederhanakan. Masing-masing habis dibagi 2. Maka Bu Novi bagi 8 dan 2 itu dengan bilangan 2. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 4. Sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka kita kalikan. 7 tetap dikurangi 7 dikali 4, 28 dikali 1, hasilnya tetap 28. Penyebutnya 1 dikali 1, 1 dikali 5 tetap 5. Nah, 28 per 5 ini diubah menjadi pecahan campuran. Ada 2 cara sebenarnya. Cara pertama, jadi lanjutannya ini cara pertama, setelah 7 dikurangi 28 per 5, maka 7-nya itu diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 5. Mengapa 5? Karena di sini penyebutnya 5. Titik-titik atau berapa dibagi 5 hasilnya 7. Maka ini ketemunya 35. Karena 35 dibagi 5 itu 7. Jadi sama dengan bilangan bulat yang ada di sini. Dikurangi 28 per 5. Ini cara pertama. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya. 35 dikurangi 28 itu 7 per 5. Pembilangnya masih lebih besar dari penyebut, maka kita bagi pembilang dengan penyebut. 7 bagi 5 hasilnya 1, sisa 2 per penyebutnya 5. Sedangkan cara yang kedua, 7 dikurangi 28 per 5. 28 per 5-nya diubah jadi pecahan campuran dengan cara dibagi. 28 bagi 5 itu hasilnya 5. Sisa 3 per 5. Begitu. Nah, bilangan bulat dikurangi bilangan bulat dulu, berarti 7 dikurangi 5. Berarti 7-nya ini masih sisa 2 dikurangi 3 per 5. 2-nya ini diubah menjadi pecahan biasa, tapi yang diubah cuma 1. Maka 1-nya tetap, masih sisa 1 karena hanya 1 yang diubah jadi pecahan biasa.
1 yang diubah jadi pecahan biasa menjadi 5/5. Ingat, kalau 1 itu antara pembilang dan penyebut harus sama. Dikurangi 3/5. Bilangan bulatnya tetap 1. 5 dikurangi 3, 2/5. Kalian boleh pakai cara mana saja yang menurut kalian mudah dan bisa kalian pahami. Berikutnya, 1/5/12 dibagi 2 1/3 dikali 1 3/4. 1 kali 12 12 ditambah 5 menjadi 17. Jadi ini 17/12 dibagi 2 dikali 3 6 ditambah 1 7 dibagi 7/3 dikali 1 kali 4 4 ditambah 3 7. 7/4 sama dengan 17/12. Operasi hitungnya menjadi bagi. Pecahan berikutnya dibalik kali. Ini karena tidak berubah maka pecahannya juga tidak dibalik. Yang disederhanakan pertama 7 dan 7 sama-sama habis dibagi 7. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Berikutnya 12 dan 3 sama-sama habis dibagi 3. Ini hasilnya 4, ini hasilnya 1. Sudah tidak ada maka kita kalikan. 17 kali 1 kali 1 hasilnya 17. 4 kali 1 kali 4 hasilnya 16. Pembilangnya masih lebih besar maka kita bagi 17 dibagi 16 hasilnya 1, sisa 1/16. Selesai. Selanjutnya, 7 dikurangi 3/5 dikali 1/3. Nah, karena tidak ada yang diubah, maka kita bisa langsung kerjakan di sini. Kita sederhanakan dulu, yang dikerjakan ini perkalian dulu ya anak-anak. Ingat aturan pengerjaan, yang dikerjakan yang di dalam kurung, yang kedua perkalian atau pembagian dulu. Pembilangnya ada 3, penyebutnya ada 3, maka Bu Novi bagi pembilang dan penyebut 3 ini dengan 3. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Maka 7-nya tetap dikurangi 1 kali 1, 1. 5 kali 1, 5. Nah, terus 7-nya itu Bu Novi ubah menjadi 6 ditambah 1 dikurangi 1/5. Satunya Bu Novi ubah menjadi pecahan biasa. Karena ini penyebutnya 5, maka menjadi 5/5. Dikurangi 1/5. Sama dengan 6-nya tetap ditambah. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya. 5 kurangi 1. Hasilnya 4/5. Sama dengan 6, 4/5. Selesai. Selanjutnya, 1/2/5 dibagi 3/5 dikurangi 3/8. 1/2/5 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 ditambah 2, 7/5 dibagi 3/5 dikurangi 3/8. Yang kita kerjakan operasi hitung bagi dulu, maka pengurangannya tetap 7/5 dikali 5/3 dikurangi 3/8. Ingat yang kita kerjakan ini dulu. Yang bisa disederhanakan adalah pembilang dan penyebut 5. Masing-masing Bu Novi bagi dengan 5. Hasilnya 1, hasilnya 1. Sehingga ini menjadi 7/3 dikurangi 3/8. Ingat, kalau pengurangan penjumlahan pecahan itu syaratnya adalah penyebutnya sama. Maka kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu.
Bu Novi ingatkan sekali lagi bahwa menyamakan penyebut itu dengan cara mencari KPK dari penyebut 3 dan 8. Nanti akan ketemu KPK 3 dan 8 itu adalah 24. Nah, maka kalau sudah ketemu KPK-nya, kita samakan penyebut kedua pecahan menjadi 24. 24, satunya juga 24. Dari 3 menjadi 24 itu dikali 8. Maka pembilangnya juga harus dikali 8. 7 kali 8 hasilnya 56. Dari 8 bisa jadi 24 itu kali 3. Maka pembilangnya ini juga harus dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 56 dikurangi 9 hasilnya 47 per 24. Lihat pembilangnya, karena lebih besar pembilang maka kita bagi pembilang dengan penyebut. Pembilang dibagi penyebut atau 47 dibagi 24 hasilnya 1, sisa 23 per 24 tetap. Lanjut berikutnya. Kita ubah dulu pecahan-pecahan yang belum menjadi pecahan biasa menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 3 2 per 5, kita ubah jadi pecahan biasa. 3 kali 5, 15, ditambah 2, 17. 17 per 5, kali 2 per 9, bagi 1 kali 2, 2, ditambah 1, 3. 3 per 2. Oke, sama dengan 17 per 5. Karena operasi hitungnya tetap kali, maka pecahan 2 per 9 tetap. Operasi hitung bagi jadi kali. 3 per 2 kita balik. Nah, tidak ada yang bisa disederhanakan, maka tinggal kita kalikan semuanya. 17 kali 2, 34. 34 dikali 2 hasilnya 68. Per 5 kali 9, 45. 45 dikali 3 hasilnya 135. Selesai. Lanjut nomor T. Kita ubah dulu pecahan-pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 kali 4, 12, ditambah 3, 15. 15 per 4, kali 2 kali 5, 10, ditambah 4, 14 per 5, dibagi 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5. 5 per 2. Sama dengan 15 per 4 kali 14 per 5. Operasi hitung bagi berubah jadi kali, pecahan berikutnya dibalik. 4 dan 14 sama-sama habis dibagi 2, maka Bu Novi bagi 4 dengan 2 hasilnya 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 2 dan 2 sama-sama habis dibagi 2. Maka Bu Novi bagi ini dengan 2, 1. Bagi 2, 1. 15 dan 5 sama-sama habis dibagi 3. Maaf, dibagi 5. Maka Bu Novi bagi 15 dengan 5 hasilnya 3. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sama dengan 3 kali 7, 21 dikali 1. Tetap 21 per 1 kali 1, 1 kali 5, 5. Nah, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Maka kita bagi 21 dengan 5. Atau 21 dibagi 5. Hasilnya 4, sisa 1 per 5. Selesai. Lanjut yang U. Nah, kalau ini di tengah-tengah ada pengurangan, maka yang kita kerjakan adalah ini dulu. Kemudian ini perkalian, baru setelah itu pengurangan. Kita ubah dulu yang belum bentuknya pecahan biasa menjadi pecahan biasa.
2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 5 per 2 dibagi 1/4 dikurangi 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6. 6/5 dikali 1/5. Nah, kita ubah operasi pembagian menjadi perkalian. 5/2 bagi jadi kali, 1/4 jadi 4/1. Dikurangi, karena yang ini tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung kita kalikan boleh. 6 kali 1, 6. 5 kali 5, 25. Yang depan ini ada yang bisa disederhanakan, yaitu pembilang 4 dan penyebut 2. Sama-sama habis dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Setelah itu kita kalikan. 5 kali 2, 10. 1 kali 1 tetap 1. Dikurangi 6/25. Kita samakan penyebutnya. Ini karena 1 maka kita ikuti saja jadi 25. Pecahan kedua berarti tetap karena penyebutnya tetap. 1 bisa jadi 25, itu dikali 25, maka pembilangnya jadi 250. 250 dikurangi 6, hasilnya 244 dibagi 25. Kita sederhanakan. Hasilnya menjadi 9, sisa, ini berarti 225, sisa 16/25. Selesai. Maaf, itu bukan 16, tapi 19 maksud Bu Novi. 19/25. Lanjut berikutnya. V. Seperti tadi, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 8 kali 5, 40, tambah 1 jadi 41/5. Kali 3 kali 4, 12, tambah 3, 15/4. Dibagi 3 kali 8, 24, ditambah 5 menjadi 29 dibagi 8 atau per 8. Sama dengan 41/5 kali 15/4 kali dibalik 8/29. Yang bisa disederhanakan pertama adalah 5 dan 15. Keduanya habis dibagi 5. Maka 5 Bu Novi bagi dengan 5 hasilnya 1, 15 bagi 5 hasilnya 3. Berikutnya 4 dan 8. Sama-sama habis dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Sudah tidak ada, maka kita kalikan. 41 kali 3 itu hasilnya 123 kali 2 menjadi 246 per 1 kali 1, 1 kali 29, 29. Kita sederhanakan. 246 dibagi 246 dibagi hasilnya 8, sisa 14/29. Berikutnya, kita akan masuk ke soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Bu Novi beri beberapa contoh. Contoh pertama. Di sebuah pabrik kerupuk terdapat 825 orang pekerja.
Sebanyak 60% pekerja adalah laki-laki. Berapa jumlah pekerja laki-laki? Nah, di sini hanya disebutkan 60%. Nah, 60% itu berapa orang maksudnya begitu. Nah, perlu Bu Novi sampaikan terlebih dahulu bahwa di semua soal, ketika kita berbicara persen, kondisi awal atau kondisi keseluruhan itu adalah 100%. Nah, kalau total karyawannya itu 825, maka 825 itu adalah semua karyawan, yang artinya 100% gitu. 100% pekerja yang ada di pabrik tersebut. Nah, bagaimana ini cara pengerjaannya? Mari kita bahas ya anak-anak, tolong perhatikan dengan baik agar kalian nanti bisa mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Bu Novi ulang, 825 orang itu atau keseluruhan pekerja dari pabrik itu artinya ini adalah 100%. Kondisi 100%. Jadi 100% atau 825 orang pekerja itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, 60% itu laki-laki, berarti yang perempuan ada, kalau totalnya 100%, yang laki-laki 60%, maka yang perempuan adalah 40%. Nah, kalau 100% pekerja itu ada 825 orang, maka kalau 60% itu ada berapa? Begitu. Ada berapa orang? Nah, ini khusus yang laki-laki 60%. Atau bisa juga dikatakan dengan 60% dari keseluruhan atau dari 825 orang. 60% dari 825. Mengapa dari 825? Karena 60% itu hanya bagian dari keseluruhan pekerja, sedangkan keseluruhannya adalah 825. Nah, ini cara menghitungnya, berarti pekerja laki-laki itu 60% dari, berarti kali 825. 60%-nya jadi 60/100 kali 825. Pembilang ada 01, penyebut ada 02, maka yang dicoret hanya boleh 1. Harus sama antara pembilang dan penyebut. Bu Novi lanjutkan di sini. Sehingga menjadi 6/10 kali 825. Bu Novi sederhanakan 6 dan 10 dengan cara masing-masing dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Berikutnya, Bu Novi sederhanakan 825 dengan 5. Masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 8 dibagi 5, 1. Sisa 3. Disandingkan dengan 2, 32 dibagi 5 hasilnya 6. Sisa 2. Disandingkan dengan 5 menjadi 25. Dibagi 5 hasilnya 5. Sehingga ini menjadi 3 dikali 165/1. Atau sama dengan 3 kali 165. Hasilnya adalah 495 pekerja atau orang. Ini yang laki-laki. Kalau yang ditanyakan perempuan, maka
60%-nya ini diganti dengan 40%. Sekali lagi, 40% diperoleh dari 100% dikurangi 60%. 100% itu diperoleh dari keseluruhan pekerja. Keseluruhan itu dinyatakan dengan 100%. Contoh yang kedua. Jumlah peserta lomba melukis 750 anak. 750 anak. Ini jumlahnya, keseluruhannya. Berarti ini 100% kalau menggunakan satuan persen. 2/5 peserta, berarti 2/5 bagian. Berarti ini bukan menggunakan persen. Nah, kalau bukan menggunakan persen, berarti kalau keseluruhan peserta itu satu utuh. Seluruhnya itu berarti satu utuh. Sama seperti kalau kalian membeli makanan misalnya, pizza misalnya. Ketika kalian membeli itu dari tokonya pasti satu utuh, tidak hanya satu potong saja. Nah, di sini dipotong-potong. Sehingga ada yang 2/5 peserta dari kelompok usia 4 tahun. Jadi 2/5 dari 750 itu usianya 4 tahun. 1/5 peserta itu usianya 5 tahun. Dan sisanya itu kelompok usia 6 tahun. Berapa jumlah peserta dari kelompok usia 6 tahun? Sekali lagi Bu Novi sampaikan. Ini Bu Novi gambarkan. Keseluruhan peserta itu segini, satu utuh. Nah, satu utuh ini dibagi menjadi beberapa bagian. Karena ini penyebutnya 5, di sini penyebutnya 5, maka Bu Novi bagi satu bagian utuh itu menjadi 5. Sesuai dengan penyebutnya. Nah, keseluruhan peserta tadi yang 750 tadi dibagi menjadi 5. Nah, 5 bagian ini kalau dijumlah itu ada 750 anak. Berarti satu bagian itu berapa anak? Kita bisa menghitung. Caranya dengan cara 750 dibagi 5. Sekali lagi 5 bagian itu ada 750 anak. Maka satu bagian caranya mencari adalah 750 dibagi 5. Sekali lagi Bu Novi bisa menentukan 5 karena di sini itu penyebutnya 5. Gitu. Hasilnya adalah 150. Sama halnya bagian ini juga 150. Ini juga 150. Yang ini juga 150. Yang terakhir juga 150. Kalau tidak percaya kalian jumlahkan saja 150 tambah 150 sampai 5 kali ini harus ketemu 750. Kalau tidak berarti hitungan Bu Novi salah. Nah, 2/5 bagian atau 2/5 peserta itu dari kelompok usia 4 tahun. Kalau satu bagiannya 150, maka kalau dua bagian itu ada 150 tambah 150 berarti ini 300 anak yang usianya 4 tahun. 1/5 bagian itu usianya 5 tahun. Satu bagian itu ada 150 anak. Berarti yang usianya 5 tahun ada 150 tahun. Nah, sisanya itu kelompok usia Sisanya itu kelompok usia 6 tahun. Jadi di sini 150, 150, 150, 150, 150. Berarti yang ini usia 6 tahun ini juga ada 300 anak. Selesai. Itu kalau dijawab dengan cara ini. Nah, kalau dengan hitungan maka caranya seperti ini. 2/5 bagian, 1/5 bagian, sisanya ada 2/5 bagian. Ini 2 dari 5. Maka yang usia 6 tahun
itu 2/5 dari 750 anak, atau 2/5 kali 750 anak. Bu Novi bagi dengan 51, Bu Novi bagi dengan 51, sisa 2. 2 disandingkan dengan 5, 25, dibagi 5, hasilnya 5, nolnya mengikuti. 150 dibagi 2, hasilnya 300. Sama bukan hasilnya dengan yang ini? Ya, ini hanya cara hitungan, yang ini cara menggunakan gambar. Kalian boleh pakai cara mana saja, yang penting tidak, maksudnya alur pengerjaannya masih tetap betul. Contoh yang ketiga, Ehsan memiliki 120 anak ayam. 120 anak ayam itu adalah keseluruhan, maka itu satu utuh. 2/5 bagian diberikan kepada Upin dan Ipin. Sisanya diberikan kepada Mail. Oleh Mail, anak ayam tersebut dijual 1/8 bagian. Tentu 1/8 yang dijual oleh Mail itu adalah 1/8 dari yang diterima, bukan 1/8 dari 120. Berapa jumlah anak ayam milik Mail sekarang? Nah, Bu Novi beri ilustrasi seperti berikut. Keseluruhan anak ayam 120 Bu Novi gambarkan dengan satu utuh. Ini kalau dituliskan di ayam ada 120 anak ayam. Karena di bagian yang diberikan Upin Ipin ini penyebutnya 5, maka 120 itu Bu Novi bagi menjadi 5 bagian. Kalau seperti tadi berarti 120 dibagi 5, maka itu isi setiap bagian untuk anak ayamnya. 2/5 bagian diberikan Upin dan Ipin. Nah, 2/5 bagian ini diberikan Upin Ipin, sisanya ini diberikan kepada Mail. Nah, yang diterima Mail ada 1, 2, 3. Berarti 3/5 bagian yang diberikan ke Mail. Nah, 3/5 milik Mail ini Bu Novi pisahkan dari 2/5 bagian milik Upin dan Ipin. Nah, ini 3/5 milik Mail tadi. Bu Novi geser ke sini. Garis baginya ini Bu Novi hilangkan. Kemudian yang dijual oleh Mail itu 1/8 dari yang diterima Mail ini. Jadi bukan 1/8 dari ini, 120 anak ayam ini, tapi 1/8 dari 3/5 bagian ini. Maka Bu Novi bagi bagian punya Mail ini menjadi 8 bagian yang sama. Nah, 1/8 yang dijual oleh Mail itu adalah ini. Nah, ini 1/8 bagian dari 3/5 bagian yang diterima Mail. Sehingga kalau dihitung, itu yang dijual oleh Mail, itu adalah 1/8 dari 3/5 bagian yang diterima Mail dari 120 anak ayam. Begitu. Jadi ini 2 kali. Mengapa 2 kali? Karena yang diterima Mail itu 3/5 bagian dari 120, sedangkan yang dijual itu adalah 1/8 dari yang diterima Mail. Nah, Bu Novi sederhanakan, Bu Novi bagi dengan 51, Bu Novi bagi dengan 52, sisa 2 disandingkan dengan 0, 20 bagi 5, 4. 8 dan 24 sama-sama Bu Novi bagi dengan 8. Ini 1, ini 3. 1 kali 3 kali 3 hasilnya 9. Penyebutnya 1 boleh ditulis, boleh tidak. Hasil atau anak ayam yang dijual Mail ada 9 ekor. Nah, kalau yang ditanyakan adalah yang tidak dijual, maka
ini bukan 1/8, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/8 kali 3/5 kali 120. Itu jika yang ditanyakan adalah ayam yang tidak dijual oleh Mail. Kalau yang ditanyakan adalah ayam yang diterima oleh Upin Ipin, maka 1/2 bagian dari 5 kali 120 anak ayam. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Novi. Semoga kalian dapat memahami. Jika kalian masih bingung, boleh diulang-ulang videonya biar kalian semakin paham. Tugas kalian hari ini yaitu buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 333. Kalian kerjakan soal ayo berlatih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalian kerjakan langsung jawabannya saja, tidak perlu ditulis soalnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar, terima kasih, dan sampai berjumpa lagi anak-anak.